Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, selamat datang kembali di channel YouTube GBI Point Square di dalam ibadah minggu tanggal 11 Juli 2021. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh gembala kita terkasih di tempat ini di GBI Point Square, Bapak Pendeta Suwardi. Semoga firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua dan memberikan kekuatan baru. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini akan dibarengi oleh perjamuan kudus. Saya menghimbau bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti ibadah ini agar menyediakan anggur dan roti secara mandiri di rumah masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan, izinkan saya mengingatkan untuk kita semua untuk tidak lupa menjaga kesehatan kita. Tetap senantiasa mengikuti protokol pemerintah, yaitu dengan menaati 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, menjauhi kerumunan. Serta satu lagi, saudara, jangan lupa untuk mengikuti program pemerintah yaitu vaksinasi. Puji Tuhan, rumah doa masih dapat kita ikuti melalui Zoom online atau juga melalui Facebook, halaman Facebook GBI Point Square. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita semua untuk terlibat dan mengikuti doa yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 sampai dengan pukul 8. Kita sama-sama berdoa, memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara, Cool GBI Point Square juga masih dapat kita ikuti melalui Zoom online. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat mengikutinya di salah satu dari 6 wilayah Cool yang ada. Persembahan terbaikku. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat transfer langsung melalui QR Code yang sudah tersedia di layar masing-masing, atau dapat transfer langsung melalui rekening GBI Point Square yang ada di bawah ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena berkat-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami dapat mengadakan lagi dan mengikuti lagi ibadah online Tuhan. Bapa, kami berdoa. Kami berdoa mengangkat doa-doa kami Tuhan ke hadapan-Mu buat bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah Tuhan Indonesia. Biarlah Indonesia mengalami lawatan-Mu. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Bapa, kami berdoa
Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Biarlah pemulihan Tuhan di tengah COVID-19 yang semakin meningkat di bangsa ini. Tuhan, kami berdoa hanya mukjizat-Mu lah Tuhan yang terjadi untuk memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, hikmat-Mu untuk mengatasi semua permasalahan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, buat Bapak Pendeta Insinyur Nituno Toraharjo Tuhan, berserta keempat wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Budianto Totong Tuhan selaku Gembala Rayon di 1H. Berkati juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Suwardi, Bapak Gembala kami di tempatnya yang kami kasihi. Berkati semua hamba-Mu ini Tuhan. Biar hikmat daripada Tuhan Kau berikan bagi mereka untuk memimpin bangsa ini dan memberikan kepada mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta Suwardi Tuhan dapat memberkati kami. Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat dipulihkan. Kami mendapat kekuatan baru oleh karena firman-Mu pagi hari ini. Bahkan layakkan kami Tuhan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala kemuliaan, pujian, penyembahan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya.
dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu,
Diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka cita di minggu hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Yang percaya boleh angkat kedua tangannya, saudara. Haleluya, Dia baik. Tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Pemeliharaan Tuhan sampai saat ini sempurna buat setiap kita. Tetap percaya di dalam masa pandemi ini ada yang mau Tuhan kerjakan buat setiap keluarga kita. Tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan buat setiap kita. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau Yesus. Kaulah satu-satunya kekasih dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami mau belajar untuk mengasihi-Mu hari demi hari. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Raja-Ku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yang mencintai Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Raja-Ku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
Tuhan Maha tinggi. Bersorak bagi Tuhan, Engkau Raja, Engkau Allah, Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau layak terima pujian, layak terima hormat. Engkau Yesus, haleluya. Shinaraya syandara barara 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 Yararaya syandara barara barara baya karara Yararaya syande. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu melimpah. Sebab Tuhan baik. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya Dia baik dan dahsyat katakan amin. Amin. Haleluya. Yang mau bersukacita katakan haleluya. Yang bersukacita saat ini saudara. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku
ini, mari siapkan hatimu untuk mengangkat sabda Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah hidup kami Tuhan. Kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Segarkan jiwa kami, puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu Tuhan, hidup kami akan dipulihkan, hidup kami akan dibangun, hidup kami akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur, terima kasih buat ibadah pada minggu ini Tuhan, yang kami boleh ikuti. Kami percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu, dimanapun setiap umat-Mu berada Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan, dan urapi juga setiap kami mendengarkan Tuhan. Kau juga mengurapi pemberitaan firman ini, sehingga firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami mendengarkannya. Kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa saya Bapak Ibu sekalian tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita sudah memasuki semester yang kedua di tahun 2021 Saudara. Tapi hari-hari ini kita masih dalam masa pandemi. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita terus mendukung usaha pemerintah untuk mengendalikan dan memutus rantai penularan COVID-19 ini, dengan selalu menjaga prokes yang pemerintahan tetapkan, dan juga senantiasa menjaga imunitas tubuh kita, dan juga menjaga iman kita Saudara. Jaga imun tubuh Saudara dengan hidup sehat, dan jaga iman dengan hidup benar. Saat ini, keluarga GBI Point Square masih tetap beribadah secara daring, Saudara. Tetapi saya percaya kuasa dan hadirat Tuhan hadir di setiap rumah-rumah di mana Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing dengan Saudara dengan tema kasih yang semula. Kasih yang semula ini juga biasa disebut dengan kasih mula-mula, atau kasih yang pertama, atau juga sering disebut dengan first love. Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus ketika ia berada di Pulau Patmos. Dan ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari nas Alkitab yang kita baca hari ini, saya bagi menjadi 5 bagian, Saudara. 5 bagian ini menggambarkan kondisi gereja pada saat waktu itu di jemaat Efesus, dan ini juga menggambarkan kondisi gereja yang saat ini berada di akhir zaman, Saudara. Mari kita mulai dengan yang pertama terlebih dahulu. Bagaimana kondisi jemaat Efesus pada waktu itu? Yang pertama, Tuhan katakan bahwa aku tahu pekerjaanmu, jeripayamu. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan mengenal dan mengetahui jemaat di Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang rajin, jemaat yang berani, berjeri lelah untuk Tuhan, dan jemaat yang giat melayani Tuhan. Ini jemaat yang militan, Saudara. Yang kedua dikatakan bahwa mereka adalah jemaat yang tekun. Jemaat Efesus adalah jemaat yang tidak mengenal lelah. Mereka terus melayani Tuhan, sekalipun kondisi kota Efesus pada waktu itu bukan kondisi yang baik. Jemaat Tuhan menghadapi banyak sekali tantangan. Sama seperti juga kita hari-hari ini, Saudara. Kita juga banyak menghadapi tantangan karena perkembangan zaman menjelang akhir zaman ini. Tapi jemaat Efesus tetap tekun. Biarlah kita juga demikian tetap tekun, Saudara. Yang ketiga dikatakan jemaat Efesus adalah jemaat yang peka dengan Roh Kudus. Jemaat Efesus dapat membedakan roh. Jemaat Efesus dapat mengidentifikasi jika ada rasul palsu. Waktu itu jemaat Efesus juga menghadapi rasul-rasul palsu yang menyusup ke dalam jemaat. Jika ada orang yang mengaku sebagai rasul, maka jemaat Efesus akan mengujinya. Dan jemaat Efesus dapat mengetahui apakah itu rasul yang benar atau itu rasul yang palsu. Yang keempat dikatakan jemaat Efesus adalah jemaat yang sabar menderita karena nama Tuhan.
Saat itu di kota Efesus ada berbagai macam penyembahan kepada para dewa orang Romawi maupun Yunani, saudara. Belum lagi mereka menghadapi orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi jemaat di Efesus memilih untuk menderita dan tidak mau menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus, saudara. Luar biasa, ini jemaat yang setia, saudara. Yang kelima dikatakan, jemaat Efesus membenci apa yang Tuhan benci. Di ayat 6 tadi kita baca ya, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga dibenci Tuhan. Karena waktu itu Nikolaus mengajarkan kasih karunia Tuhan, berarti bebas melakukan apa saja. Sehingga pada saat itu menyebabkan beberapa orang yang mengikuti pengajaran Nikolaus itu kompromi dengan dosa. Bapak Ibu perlu ketahui, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan membenci dosa, tapi Dia mengasihi orang berdosa. Tuhan tidak pernah mengampuni dosa, saudara. Yang dikasih dan diampuni Tuhan itu adalah orang yang berbuat dosa, bukan dosanya. Justru karena dosa lah Tuhan Yesus mati dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ini Tuhan lakukan untuk membayar upah dosa, yaitu kematian. Sehingga bagi saudara dan saya yang sudah menerima pengampunan Tuhan, maka kita jangan lagi berbuat dosa dengan sengaja. Kita baca di Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bagaimana dengan dosa yang tidak disengaja? Tidak ada cara lain, saudara. Minta ampun, akui dosanya, bertobat, kemudian tinggalkan dosa tersebut dan jangan mengulanginya lagi. Sebagai ilustrasi, saudara, kita manusia habitat hidupnya ada di darat, tapi bisa saja kita jatuh dalam air. Tapi kan tidak mungkin kita bisa hidup dalam air. Manusia bisa saja dalam dosa. Mari, kalau hari ini ada yang sudah jatuh dalam dosa, segera akui dosamu, bangkit dari dosa, minta ampun sama Tuhan, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai manusia normal, kalau kita melakukan pelanggaran dosa, maka hati nurani kita akan berdebar-debar, saudara. Ada satu tuduhan dalam diri kita, itu salah. Ini adalah bentuk warning yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tadi menandakan bahwa manusia itu habitatnya adalah seharusnya hidup dalam kekudusan. Yang setuju dengan ini, katakan amin. Mari kita lihat bagian yang kedua, saudara. Bagaimana Tuhan mencela jemaat di Efesus ini? Kalau kita melihat kondisi jemaat pada saat itu, saudara, seharusnya ini membuat Tuhan bangga. Mereka jemaat yang melayani dengan luar biasa, jemaat yang tekun, yang sabar menderita demi nama Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dapat membedakan roh, tapi mereka membenci apa yang Tuhan benci, saudara. Tetapi kalau kita baca di Wahyu 2 bagian keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mencela di sini bisa berarti Tuhan berkata, apa yang engkau lakukan, semuanya itu tidak ada artinya, atau disebut sia-sia, saudara. Ini sangat serius, saudara. Bagaimana mungkin kondisi jemaat saat itu begitu militan bisa dicela oleh Tuhan? Mari kita lihat Injil Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan kami mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu juga aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di perjanjian baru Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan setiap kita bahwa nanti pada akhir zaman akan banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. Ada yang orang begitu giat melayani Tuhan dengan berbagai karunia-karunia yang luar biasa. Mereka bisa bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Namun pada akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan. Belajar dari jemaat Efesus dan perkataan Tuhan Yesus yang ada di Matius 7 ini, saudara, ini adalah peringatan yang sangat keras. Tuhan tidak berkenan kepada apa yang mereka lakukan, sekalipun itu sangat luar biasa dari kacamata manusia. Tetapi bagi Tuhan itu adalah kejahatan. Mengapa bisa demikian? Karena melayani tanpa memiliki kasih yang semula itu adalah kejahatan yang sangat serius. Orang yang kehilangan kasih yang semula bisa jadi masih tetap melayani, saudara. Bahkan melayani Tuhan dengan giat, dengan tekun. Juga pelayanannya karena disertai dengan karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Tapi semua yang dilakukan itu akan menjadi sia-sia. Bahkan Tuhan anggap itu sebagai sebuah kejahatan. Mungkin kita bertanya, apakah segitu serius kalau saya kehilangan kasih yang semula? Jawabannya, ya, sangat serius, saudara. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita sudah kehilangan kasih yang semula atau masih memilikinya? Secara tanda lahiriah, sangat sulit membedakannya, saudara.
Orang yang memiliki kasih yang semula dengan orang yang tidak memiliki kasih yang semula atau yang telah kehilangan kasih yang semula. Tadi kita sudah baca kondisi jemaat di Efesus. Secara aktivitas rohani maupun pelayanan sangat luar biasa. Bahkan tidak sedikit yang aktivitas pelayanannya lebih hebat dari orang yang memiliki kasih yang semula, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah membaca atau mendengar kesaksian Bapak Pendeta Benny Hinn, saudara. Suatu kali dia bersaksi bahwa ia telah kehilangan kasih yang semula. Tetapi dalam setiap pelayanannya masih terjadi mujizat kesembuhan. Dan kegiatan pelayanannya terus bertambah, saudara. Bahkan tidak berkurang. Bahkan lebih banyak daripada sebelumnya, saudara. Kenapa bisa demikian? Karena waktu ia telah kehilangan kasih yang semula, maka semua waktunya didedikasikan untuk pelayanan. Untuk pelayanan, saudara. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk saat teduh. Tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Tidak ada waktu untuk keluarga. Dan seterusnya. Maka tidak heran pelayanannya menjadi lebih aktif daripada yang lainnya, saudara. Pada saat kita kehilangan kasih yang mula-mula, saudara, maka ada dua pihak yang akan tahu, saudara. Yang pertama tentu Tuhan sendiri. Seperti Tuhan waktu berkata kepada jemaat Efesus, Tuhan katakan, aku tahu segalanya. Yang kedua, tentu diri kita sendiri, saudara. Waktu kita kehilangan kasih yang semula, maka semua aktivitas kehidupan rohani kita masih bisa kita lakukan, saudara. Seperti berdoa, melayani Tuhan, membaca Alkitab, beribadah, itu masih berjalan, saudara. Namun semua yang dilakukan hanyalah sebagai kewajiban, sebagai tugas yang harus saya kerjakan. Kalau tidak melakukannya sepertinya berdosa. Jadi melakukan semua itu karena takut dihukum, saudara. Atau juga bisa melakukannya sebagai sebuah kesukaan, semacam hobi saja. Kalau saya suka, ya saya lakukan. Bisa jadi dia suka akan pelayanannya, dia suka akan pemimpinnya, atau dia suka akan tim yang ikut melayani. Kalau sudah tidak suka bagaimana? Ya dia tidak melakukannya lagi. Bisa juga karena dia melakukan karena punya kepentingan untuk pribadinya. Untuk mengejar materi, untuk mengejar uang, untuk mengejar ketenaran. Melakukannya supaya dilihat orang, untuk mendapatkan banyak pujian, atau untuk menyenangkan seseorang. Mungkin untuk menyenangkan pemimpinnya, atau mungkin juga menyenangkan orang yang berpengaruh, ya, menyenangkan orang yang beruang, atau bisa juga menyenangkan orang yang sedang didekati untuk menjadi pacar. Dan ada banyak motivasi yang lainnya. Tapi Tuhan tahu apa motivasi kita melakukannya. Ada juga yang karena rutinitas saja. Semacam orang yang berkata, sudah nasib jadi orang Kristen. Kalau hari Minggu ya beribadah, harus baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab nanti ditegur. Kalau sudah dewasa harus melayani. Karena kewajiban sebagai pelayan Tuhan. Dan seterusnya, saudara. Ada banyak hal-hal yang masih dilakukan oleh orang yang telah kehilangan kasih yang semula. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukannya itu bukan karena Tuhan lagi. Hal-hal tersebut di atas menandakan orang tersebut telah kehilangan kasih yang semula, saudara. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah hari ini saya masih memiliki kasih yang semula? Atau sudah lunturkah? Atau malah sudah tidak ada kasih yang semula itu lagi? Orang yang tahu saudara memiliki kasih yang semula atau tidak adalah saudara sendiri. Saudara mungkin dapat menutupinya dari orang lain, tetapi tidak dengan Tuhan, saudara. Tuhan tahu siapa saudara. Mari kita lanjut ke bagian yang ketiga, saudara. Apa akibatnya jika kita kehilangan kasih yang semula? Wahyu 2 ayat 5 tadi sudah jelas mengatakan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Akibat kehilangan kasih yang semula itu sangat serius, saudara. Seperti yang tadi kita baca di Matius 7 ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Oleh yang kehilangan kasih yang semula, di hadapan Tuhan disamakan dengan pembuat kejahatan. Dan pada hari penghakiman, maka dia akan ditolak masuk dalam kerajaan Allah. Artinya tidak selamat, tidak masuk surga, saudara. Ini sangat serius, saudara. Dan Alkitab sudah katakan bahwa kehilangan kasih yang semula banyak terjadi di akhir zaman ini. Tadi kita udah baca, pada hari terakhir akan banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Di bagian awal tadi saya sudah sharingkan ciri-ciri orang yang telah kehilangan kasih yang semula, saudara. Saya berdoa agar setiap saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini segera cek diri masing-masing. Apakah ciri-ciri di atas ada pada diri kita? Jika ada, segera lakukan check up lebih lanjut, saudara. Agar saudara dapat mengetahui berapa kadar kasihmu kepada Tuhan. Apakah masih penuh atau sudah berkurang atau mungkin sudah hilang. Seperti orang yang terpapar COVID-19, saudara, mereka harus melakukan PCR test untuk mengetahui berapa CT value-nya. Apakah masuk dalam kategori yang tidak berbahaya, atau yang berbahaya sekali. Sangat penting untuk mengetahui CT value.
Ini untuk menentukan tingkat perawatan yang harus dilakukan, saudara. Demikian juga dengan kondisi rohani kita masing-masing. Harus ada check up secara rutin. Check up rohani tidak cukup hanya satu kali, tetapi harus secara terus-menerus. Seperti tubuh jasmani kita, dalam perjalanan hidup ada banyak yang kita konsumsi, saudara. Ada makanan yang membuat kita bertambah sehat, tapi ada juga yang membuat kita menjadi sakit atau tidak sehat. Ada kegiatan yang menyehatkan, tapi juga ada kegiatan yang tidak sehat, saudara. Demikian juga kehidupan rohani kita. Ada banyak polusi yang menggerogoti kesehatan rohani kita. Seperti doa yang tidak dijawab, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, proses-proses demi proses yang dijalanin, kadang-kadang muncul kekecewaan, dan berbagai hal-hal yang lainnya. Dan ini bisa menjadi polusi, saudara, untuk menggerogoti kesehatan rohani kita. Mari kita lanjutkan ke bagian 4, saudara. Bagaimana cara saya bisa bangkit kembali, atau bagaimana mempertahankan kasih yang semula kepada Tuhan Yesus? Yang pertama dikatakan, karena itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang pertama adalah menyadari keadaanmu hari ini. Keadaanmu hari ini, bukan keadaan kemarin. Jangan seperti orang kalau ditanya, bagaimana? Oh, saya dulu begini. Bagaimana kamu ikut Tuhan? Oh, saya dulu begini. Setiap kali ditanya selalu dulu. Ditanya sekarang bagaimana? Jadi ada pikiran cuma kenangan bersama Tuhan dulu, tapi hari ini enggak. Tapi hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, kita perlu tahu bagaimana kondisi kita saat ini. Dengan melakukan check up rohani secara rutin, seperti check up jasmani, maka setelah melakukan check up kita akan mendapatkan hasil indikasi kesehatan kita, saudara. Kita tidak mungkin menyadari kondisi rohani kita jika kita tidak melakukan check up rohani. Seseorang dinyatakan terpapar COVID tidak bisa dirasa-rasa, dikira-kira, atau melihat gejala yang muncul, tetapi harus melalui sebuah tes, saudara. Kenapa harus melalui tes? Karena virus corona tidak dapat dilihat dengan mata saja. Dibutuhkan alat khusus untuk melihatnya. Demikian juga kasih yang semula. Tidak bisa dilihat dari atau diukur dari aktivitas pelayanan yang dilakukan. Di lapangan kita temukan ada beberapa orang dinyatakan positif COVID hanya dari gejalanya. Tetapi setelah dilakukan pengecekan, ternyata negatif, saudara. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang positif tapi tidak menandakan gejala. Maka disebut orang tanpa gejala, saudara. Jangan sampai ada yang merasa masih memiliki kasih yang semula. Seperti Matius 7 ayat 21-23. Melakukan berbagai aktivitas pelayanan dengan karunia-karunia yang luar biasa. Tapi kenyataannya sudah tidak memiliki kasih yang semula lagi. Bagaimana cara check up kadar kasih yang semula? Di Wahyu 2 ayat 5 tadi katakan, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Yaitu dengan cara membandingkan apa yang saudara lakukan pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan Yesus dengan kondisi saudara pada hari ini. Berikut ini ada 5 poin dari begitu banyak poin yang perlu kita cek, saudara. Cek dan dicek, ya. Jadi bukan hanya sekadar cek saja. Yang pertama, kerinduan dekat dengan Tuhan. Apakah hari ini saya masih ingin dekat dengan Tuhan? Apakah saya masih selalu hadir dalam ibadah-ibadah? Orang yang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus akan selalu ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan selalu ingin beribadah. Bisa jadi dalam satu minggu itu ibadahnya lebih dari satu kali, saudara. Orang yang jatuh cinta pasti ingin selalu bertemu kekasihnya. Apakah hari ini saudara beribadah dengan penuh kerinduan? Saudara yang tahu, saudara. Mari cek. Apakah ada kerinduan yang sama seperti waktu saudara pertama kali mengikut Tuhan? Yang kedua, tingkat sukacita. Orang yang jatuh cinta selalu bersuka cita. Apapun keadaannya, bawaannya selalu bersuka cita. Ia tidak peduli apa yang sedang dialami. Dalam hatinya selalu ada sukacita. Bahkan sukacita dalam dirinya bisa terlihat atau dirasakan oleh orang di sekitarnya. Bagaimana hari ini, saudara? Masihkah ada sukacita? Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang yang memiliki kasih yang semula, itu sukacitanya akan terus menerus. Yang ketiga, seberapa ingin mengetahui Tuhan Yesus? Orang yang sedang jatuh cinta pasti ingin mengetahui kekasihnya secara menyeluruh, saudara. Apakah hari ini saudara masih mencari tahu tentang Tuhan seperti pertama kali saudara jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta pasti membaca surat cinta dari kekasihnya, saudara. Bahkan seringkali surat tersebut dibaca berulang-ulang. Dan Tuhan punya surat cinta untuk para kekasihnya yang ditulis dalam Alkitab, saudara. Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan buat setiap kekasihnya. Apakah hari ini saudara masih bergairah membaca surat cintanya Tuhan? Apakah saudara masih bergairah membaca Alkitab? Mungkin sebelum pandemi saudara tidak punya banyak waktu untuk membaca Alkitab.
Karena banyak aktivitas yang harus dikerjakan. Ya harus bekerja, harus sekolah, harus traveling, dan segala macam. Tapi dengan pandemi, saat ini saudara punya banyak waktu untuk membaca Alkitab. Cek hari ini, apakah saudara masih membaca Alkitab setiap hari? Orang yang jatuh cinta tidak cukup baca hanya satu ayat, saudara. Dia bisa baca satu pasal, karena kalau itu pun tidak cukup. Kenapa? Orang yang jatuh cinta pasti membaca Alkitab, membacanya berulang-ulang. Kenapa? Karena dia ingin mengetahui Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Jadi orang yang memiliki kasih yang semula, saudara, dia akan selalu ingin dekat dan ingin mengetahui tentang Tuhan. Yang keempat, saudara, tingkat gairah mengikut Tuhan. Orang yang jatuh cinta selalu bersemangat kalau ketemu kekasihnya. Apakah hari ini saudara masih bergairah ketemu Tuhan? Orang yang jatuh cinta tidak pernah mengenal lelah, saudara. Kalaupun lelah, maka saat bertemu kekasihnya akan timbul semangat lagi. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah pertemuan saudara dengan Tuhan membangkitkan semangatmu? Apakah ibadah saat ini saudara penuh dengan semangat? Cek gairahmu dengan Tuhan, saudara. Jika gairahmu sudah gak ada, maka itu menandakan bahwa kasihmu yang semula itu sudah mulai turun. Tapi kalau hari kau masih bergairah, berarti engkau masih memiliki kasih yang semula itu. Yang kelima, bagaimana saudara memuji Tuhan? Orang yang jatuh cinta sering memuji pasangannya. Apa saja yang diperbuat pasangannya akan selalu dilihat menyenangkan. Apakah hari ini saudara sering memuji Tuhan? Atau malah sebaliknya, karena situasi pandemi ini saudara malah mengeluh kepada Tuhan? Cek coba pada hari ini. Apakah saudara lebih banyak memuji Tuhan atau lebih banyak mengeluh? Kalau saudara memiliki kasih yang semula, saya percaya saudara pasti banyak memuji Tuhan. Setelah kita melakukan check-up rohani, kita akan mengetahui indikasi kesehatan rohani kita. Maka langkah berikutnya adalah memperbaiki angka yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Sadari kondisi rohanimu dan bertobatlah. Wahyu 2 ayat 5 tadi katakan, bertobatlah. Bertobat artinya kembali melakukan hal yang benar yang kita lakukan pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara memperbaiki indikasi rohani yang tidak sehat atau yang mempertahankan indikasi yang sehat? Yaitu dengan mendengarkan perkataan Roh. Mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Hari ini jangan keraskan hatimu, tetapi dengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Saya percaya saat saudara mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini, Roh Kudus sudah berbicara kepada saudara. Dengarkan apa yang Roh Kudus katakan dalam hatimu. Dan bagian yang terakhir, saudara, bagian yang kelima, apa hasilnya jika kita memiliki kasih yang semula? Yang jelas, saudara, setiap orang yang memiliki kasih yang semula, dia akan keluar sebagai pemenang. Kenapa bisa keluar sebagai pemenang? Karena orang yang memiliki kasih yang semula akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang memiliki kasih yang semula itu kekuatannya sangat luar biasa. Perhatikan orang yang jatuh cinta, saudara. Tidak ada tantangan yang sulit bagi dirinya. Maka sampai ada satu quote yang keluar berkata berdemikian. Gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi. Asal di sana ada kekasihnya. Orang yang jatuh cinta tidak mengenal lelah. Kekuatannya selalu baru, selalu ada energi untuk kekasihnya. Yang kedua, orang yang memiliki kasih yang semula akan selalu menyenangkan Tuhan. Orang yang jatuh cinta selalu ingin menyenangkan orang yang dicintainya. Kalau saudara memiliki kasih yang semula, saudara akan selalu ingin menyenangkan Tuhan. Apa saja yang saudara lakukan itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Dan apa saja yang Tuhan sukai akan saudara lakukan. Dan apa yang Tuhan tidak sukai, saudara akan tinggalin, saudara. Jadi orang yang punya kasih yang semula, saudara, itu fokusnya itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang yang sedang jatuh cinta mudah dibentuk. Orang yang jatuh cinta itu kalau disuruh berubah, saudara, apalagi yang menyuruh tuh kekasihnya, waduh, itu cepat sekali berubah, saudara. Orang yang memiliki kasih yang semula, saudara, akan mengubah karakternya untuk menyenangkan Tuhan. Mungkin ada peraturan dan hukum yang mengatur manusia, saudara. Tapi peraturan dan hukum hanya bisa mengendalikan orang saja. Belum tentu bisa mengubah perilakunya, apalagi mengubah karakternya. Tetapi orang yang jatuh cinta bisa mengubah dirinya menurut keinginannya. Yang mengubah seseorang itu bukan aturan dan peraturan, saudara. Tetapi yang mengubah seseorang ada karena ada cinta, ada kasih, saudara. Kekuatan kasih itu yang mengubah orang tersebut, saudara. Mengasihi Tuhan akan membuat kita berubah. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan mengubah dirinya menurut keinginan Tuhan. Yang keempat, orang yang jatuh cinta fokus matanya selalu kepada kekasihnya. Apapun yang ia lakukan selalu untuk menyenangkan kekasihnya.
Demikian seharusnya orang yang memiliki kasih yang semula akan selalu berfokus kepada Tuhan Yesus, selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang jatuh cinta sudah tidak lagi egois untuk dirinya sendiri, tetapi orang yang memiliki kasih yang semula, fokusnya itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Sama seperti orang jatuh cinta, saudara, fokus ya untuk menyenangkan kekasihnya. Dan sebagai penutup, saudara, firman Tuhan katakan di ayat yang terakhir tadi, barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Orang yang memiliki kasih yang semula akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru, selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu mudah dibentuk, menjadi serupa dengan Kristus, saudara, selalu fokusnya kepada Tuhan. Maka orang yang memiliki kasih yang semula akan keluar sebagai pemenang. Dan ingat, hanya pemenang yang akan masuk surga. Ada amin? Mari kita berdoa, dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Engkau boleh mengingatkan kami kembali, Tuhan, untuk kami boleh mengecek kehidupan rohani kami, apakah kami masih memiliki kadar kasih yang semula kepada Engkau, Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini Engkau berbicara bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau sendiri, Tuhan, yang boleh mengurapi, menegur, membalut setiap kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau hari-hari ini kami sudah jauh dari Engkau, Tuhan. Kami telah meninggalkan kasih yang semula itu, Tuhan. Tapi biarlah lewat firman-Mu, Tuhan, pada saat ini yang kami dengar, Tuhan, kami mau kembali, Tuhan, untuk kami boleh memiliki kasih yang semula dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, berkati setiap umat-Mu, Tuhan. Berkati jamaah dimanapun mereka berada, Tuhan, yang hari ini mungkin, Tuhan, mengalami kemerosotan cinta kepada Engkau, Tuhan, karena berbagai tantangan kehidupan, permasalahan yang dialami, Tuhan, sehingga kasihnya menjadi luntur, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, pagi ini bangkitkan kembali, Tuhan, bangkitkan kembali, Tuhan, kasih yang semula itu, Tuhan. Gairahkan-Mu muncul kembali, Tuhan, atas umat-Mu, Tuhan, sehingga setiap umat-Mu, Tuhan, boleh kembali menyala-nyala, Tuhan, api cintanya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Yang sakit, Tuhan, sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan, berikan kelegaan, Tuhan. Yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan, tolong, ya Abba. Berkati umat-Mu, Tuhan. Biar setiap umat-Mu, Tuhan, dapat menghadapi berbagai persoalan, problem kehidupan ini, menghadapi kondisi pandemi ini yang tidak menentu ini, Tuhan. Engkau berikan kekuatan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, Tuhan, dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan setiap kita yang sudah percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Kalau hari ini kau percaya, kau sudah menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau ambil roti dan anggur ini, kau makan dan minum dengan imanmu. Lewat perjamuan kudus ini, Tuhan juga memberkati saudara dan saya. Tuhan mau kita minum dengan cara yang benar, saudara. Kita mengakui tubuh dan darah Kristus, dan kita minum dengan mengakui segala dosa kita, saudara. Jangan ada dosa yang disimpan, saudara. Mari kita tundukkan kepala masing-masing, berdoa kepada Tuhan. Apa hal-hal yang kau lakukan dalam 1 bulan ini yang tidak berkenan kepada Tuhan? Mari kau minta ampun sama Tuhan. Bapa di sorga, Engkau dengarkan setiap umat-Mu, Tuhan, yang saat ini masing-masing berdoa kepada Engkau. Engkau yang mengenal hati setiap umat-Mu, Tuhan. Biarlah hari ini, Tuhan, kami boleh terbuka di hadapan-Mu, Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau kami sudah menjauh dari kasih-Mu, Tuhan, hari ini kami mau kembali, ya Abah. Sekalipun tantangan kehidupan membuat kami merosot, Tuhan, iman kami, Tuhan. Tapi kami tahu firman-Mu yang kami dengar pada saat ini menguatkan kami kembali. Kami bersyukur, Tuhan. Engkau telah mengampuni dosa kami. Engkau telah mati bagi kami. Engkau juga bangkit bagi kami. Bahkan Engkau juga naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Mu bagi kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, dengan kekuatan Roh-Mu, Tuhan, kami akan mampu, Tuhan, melewati hari demi hari, tetap menjaga kasih kami yang semula kepada Engkau sampai Engkau datang kedua kalinya. Engkau juga memberkati, Tuhan, buat roti dan anggur perjamuan ini. Biarlah roti dan anggur perjamuan ini boleh menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut roti dan anggur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat anugerahmu, buat kebaikanmu, buat pengampunanmu, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa pengurapan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertai-Mu, memberkati-Mu berlimpah-limpah. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.